Halo semuanya, kali ini kami dari Esol ingin menjelaskan tentang bisnis modal kanvas kami atau yang sering disebut dengan BMC. Nah, sebelumnya Esol itu apa sih yang dijual? Nah, kami di sini di Esol menyediakan tas laptop yang waterproof. Saya akan masuk ke dalam pembahasan mengenai bisnis model kanvas dari produk Esol. Yang pertama itu ada customer segmentation. Nah, di sini kami melihat segmentasi itu berdasarkan 3 hal, yaitu geografis, demografis, dan juga perilaku. Nah, berdasarkan 3 segmentasi tersebut, pada akhirnya kami mempunyai fokus utama untuk melayani segmented target yang merupakan pengguna laptop dengan kategori active user di kalangan mahasiswa, pelajar, dan juga pegawai dengan mobilitas yang tinggi. BMC yang kedua adalah value proposition atau proporsi nilai dari suatu produk. Nah, produk kami memiliki value proposition 5. Yang pertama mudah dijinjing dan ringan. Fokus kami adalah menjawab permasalahan dari target pasar, khususnya untuk yang sering membawa laptop. Untuk itu kami menyediakan untuk yang sering membawa laptop dengan cara dijinjing, dan mereka tidak akan membawa tas laptop dengan berat. Mereka akan membawa tas laptop dengan ringan. Untuk itu mereka akan dilapisi pelindung tas laptop kami. Nah, selain itu tidak hanya untuk yang dijinjing, tapi untuk juga yang dibawa menggunakan dengan tas. Nah, yang kedua adalah double protection. Nah, di mana kami memastikan bahwa orang yang membawa laptop dengan jinjing ini tidak akan laptopnya jatuh dengan tas laptop kami, walaupun bahan kami memakai PVC, dan adanya tambahan penutup. Nah, untuk itu laptopnya tidak akan mudah jatuh. Yang pertama adanya resleting, dan yang kedua adanya double click dalam tas laptop kami. Ya, lalu yang ketiga ini double protectionnya adalah ada busa di dalamnya. Jadi ketika laptopnya terbentur sesuatu, itu tidak akan mudah terbaret laptopnya, dan tas laptop ini memiliki pelindung dalam maupun luar. Lalu yang ketiga, harganya terjangkau. Nah, harga terjangkau ini cocok untuk kantong mahasiswa. Lalu yang keempat adalah waterproof. Nah, untuk itu selain pelindung-pelindung yang sudah saya sebutkan tadi, kita juga waterproof, yaitu tahan dengan adanya air hujan. Nah, laptop kalian dengan tas laptop kami tidak akan menembus air hujan dengan memakai tas laptop kami. Nah, lalu yang kelima adalah unik dan stylish. Nah, unik dan stylish apa itu? Nah, nanti bahannya itu PVC. Nah, kita menyediakan bening dan non transparan. Nah, yang bening dan non transparan ini kan bahannya jadi bisa kita sesuaikan stiker-stiker. Nah, kami juga menyediakan stiker-stiker yang lucu dan stiker-stikernya yang pasti ngikutin zaman sekarang banget. Jadi yang lebih hits pokoknya. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai channel atau saluran yang dapat dimanfaatkan oleh kami untuk menjangkau baik konsumen maupun calon konsumen. Channel memiliki 6 fungsi, di mana untuk memaksimalkan ke semua fungsi tersebut, Esol memiliki strategi sebagaimana yang akan dijabarkan berikut. Fungsi pertama dari channel yaitu awareness. Untuk menjangkau calon konsumen agar lebih aware terhadap produk kami akan menggunakan sosial media. Adapun platform sosial media yang kami gunakan adalah Instagram sebagai media utama. Namun kami juga akan menggunakan Twitter, Facebook, dan Line Post sebagai media pendukung. Adapun upaya untuk meningkatkan awareness calon konsumen antara lain dengan membuat konten yang meningkatkan Esol. Fungsi kedua yaitu evaluation. Jadi, channel ini tidak hanya dipakai searah, melainkan feedback dari masyarakat juga akan kami tampung. Sarana yang digunakan yaitu survei menggunakan Gdocs untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang Esol, dan review untuk mengetahui pendapat konsumen yang telah menggunakan Esol. Fungsi berikutnya yaitu purchase. Konsumen dapat membeli produk kami melalui channel online dan offline.
Untuk channel online, kami akan menggunakan platform Shopee, dan untuk channel offline, kami akan hadir di bazar. Yang terdekat ini adalah bazar LA Market. Setelah purchase, fungsi berikutnya yaitu delivery. Setelah pembelian, barang akan dikirimkan melalui channel yang ada, baik melalui kurir maupun on-situ. Untuk kurir, kami akan bekerjasama dengan Gosen, JNT, dan JNE. Terakhir yaitu after sales service. Jadi, Esel terbuka terhadap masukan dan komplain dari konsumen untuk kesalahan terkait pengiriman barang, terutama pembelian melalui marketplace online seperti pesanan yang tidak sesuai, terus pengiriman yang lama, serta pembatalan transaksi akan kami proses sebagaimana mestinya. Setelah mengetahui channel-channel yang akan kami gunakan, ternyata banyak. Muncul pertanyaan lain, yaitu bagaimana mengintegrasikan channel-channel ini. Untuk mengintegrasikan channel ini, yang pertama adalah penyamaan konten yang akan dilakukan di setiap platform sosial media. Konten-konten yang dimaksud adalah konten untuk marketing atau branding dan advertising. Kemudian untuk pembelian agar terintegrasi, kami akan banyak terfokus di Shopee. Namun jika ada calon pembeli yang ingin menghubungi kami bukan melalui Shopee, akan kami arahkan untuk melakukan pembelian di Shopee. Selanjutnya untuk review, lalu kurir, serta penanganan komplain juga terintegrasi di Shopee. Selanjutnya, untuk menjaga customer relationship, langkah pertama yang akan kami lakukan adalah mengadakan email subscription yang nantinya digunakan sebagai penyalur informasi-informasi terbaru seputar penjualan dan juga promosi yang akan kami lakukan. Kemudian yang kedua, kami juga akan mengadakan loyalty program dengan sistem reward kepada pembeli yang telah menuliskan review ataupun feedback ataupun hanya sekedar menandai kami di sosial media. Selanjutnya kita akan membahas mengenai revenue stream. Jadi dari mana saja sih kita mendapatkan pemasukan atau pendapatan? Jadi kita menggunakan pricing mechanism, fixed menu pricing, di mana harga yang telah ditetapkan sesuai dengan variabel tetap, di mana harga yang telah kita tetapkan berdasarkan kualitas dari nilai tambah yang diberikan atau value proposition yang telah kita berikan. Jadi sumber utama dari revenue kami yaitu dari penjualan yang telah kami lakukan. Kemudian bagaimana sih cara pembayarannya yang paling disukai oleh konsumen? Jadi kita memasukkan ada 3 cara pembayaran dari penjualan produk kami, yakni ada e-money, terus ada transfer bank, dan juga bisa dengan pembayaran dengan cash. Namun seperti yang kita ketahui bahwa kebanyakan orang-orang saat ini lebih menyukai pembayaran menggunakan e-money atau cashless. Poin yang selanjutnya adalah key activities. Apa sih yang dilakukan oleh Esel? Di Esel, kami mempunyai 2 aktivitas kunci, yaitu promosi dan produksi. Di promosi, kami mempromosikan produk kami secara online maupun offline. Di online, kami lebih memfokuskan pada sosial media seperti Instagram dan Twitter. Pada aktivitas produksi, kami Esel benar-benar memantau jalannya produksi. Kami mendesain produk kami sendiri, melakukan packaging, dan memantau vendor. Semuanya dilakukan oleh tim Esel. Saya akan menjelaskan tentang key resource dalam bisnis model kanvas Asle Case Laptop. Nah, key resource ini berkaitan dengan sumber daya yang kita butuhkan untuk menunjang key activities dalam Asle. Yang pertama, kita bisa lihat dari materialnya. Di sini, Asle akan memutuskan menggunakan PVC sebagai bahan utamanya, di mana PVC ini kita nilai waterproof sehingga cocok dengan value proposition yang ingin kita bawa, yaitu case laptop yang ramping dan waterproof. Selain itu, kita juga akan menyediakan spons, resleting, dan clip sebagai protektor dalam case laptop Asle. Yang kedua adalah human resource. Human resource ini berkaitan dengan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan bisnis Asle. Yang pertama adalah penjahit tas untuk case laptop. Yang kedua adalah kurir untuk mengantarkan produk sampai ke konsumen. Lalu yang ketiga ini adalah physical. Physical ini berkaitan dengan mesin atau alat yang dibutuhkan untuk memproduksi produk dari Asle ini. Nah, di sini kita membutuhkan printer untuk mencetak stiker sebagai additional produk kita. Kemudian yang keempat ini adalah intelektual. Di sini kita membutuhkan database yang berisi atau untuk mengumpulkan informasi konsumen.
Nah, ini juga berkaitan dengan customer relationship, di mana kita ingin membangun loyalty program, sehingga kita membutuhkan database yang mengumpulkan informasi mengenai konsumen dari Asli ini. Kemudian yang terakhir adalah finansial. Finansial ini terkait dengan biaya yang dapat menunjang kegiatan bisnis kita. Nah, dalam finansial ini, sumber daya finansial ini adalah hasil dari modal yang dikumpulkan oleh masing-masing anggota. Kemudian, karena ada beberapa sumber daya yang terbatas ataupun Asli tidak dapat memiliki sumber daya itu sepenuhnya, maka Asli ini membutuhkan partner atau melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang sudah menyediakan sumber daya yang kita butuhkan. Sehingga fungsi dari key partner ini adalah mitra yang akan diajak kerjasama dalam Asli Case Laptop. Yang pertama, kita akan bekerja sama dengan Konveksitas Winda yang berlokasi di Depok. Nah, Konveksitas Winda ini menyediakan tenaga penjahit serta penyuplai bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membentuk produk yang kita inginkan, yaitu case laptop. Kemudian kita akan menggunakan jasa digital print dari Pandawa untuk mencetak stiker sebagai additional produk kita. Kemudian setelah tas dan stiker sudah jadi dan siap untuk dijual kepada konsumen, kita akan memasarkan produk Asli ini di dua platform yang berbeda. Yang pertama ada sosial media Instagram, dan yang kedua adalah online marketplace Shopee. Kemudian yang terakhir, setelah kita memasarkan produk di dua platform tersebut, kita juga akan bekerja sama dengan JNT Express dan JNE untuk mengantarkan produk kami sampai ke konsumen. Selain itu, kita juga akan menawarkan opsi pilihan berupa GoSend bagi pelanggan yang ingin menggunakannya. Oke, yang terakhir adalah kita sampai pada tahap cost structure pada bisnis BMC kami, di mana cost structure ini merupakan komponen-komponen biaya yang kita gunakan dalam menjalankan bisnis kami. Cost structure ini diperhitungkan atau dilihat berdasarkan 3 aktivitas atau 3 kunci yang sangat penting, yaitu kita memperhitungkannya dari key activities, key research, dan juga key partnership, sehingga kami mendapatkan karakteristik biaya dari bisnis kami, yaitu kita lebih banyak variable cost-nya, di mana kami memiliki 4 variable cost yang sangat penting, yaitu biaya produksi dari case atau dari produk utama kami, yang kedua biaya distribusi, yang ketiga biaya marketing, dan yang keempat adalah biaya produksi additional product. Lalu dari keempat variable cost ini, biaya yang terpenting dalam menjalankan bisnis kami ini adalah biaya produksi utama atau biaya produksi dari case laptop kami, dan juga biaya marketing. Kemudian sumber daya utama yang paling mahal dalam produksi kami adalah bahan utama dari produksi, biaya utama dari produk case laptop kami, karena kami dilihat dari value proposition-nya, kami mengutamakan bahan yang berkualitas tinggi dan juga waterproof, serta memiliki ketahanan atau durable yang sangat tinggi. Untuk itu kami mempertimbangkan biaya produksinya akan lebih tinggi di sini, karena kami melihat atau mengutamakan kualitas dari produk kami. Kemudian untuk biaya terpenting, mengapa kita lebih memilih biaya terpenting marketing daripada distribusi? Karena tentunya marketing ini akan sangat membantu produk kami untuk sampai kepada konsumen, sehingga apabila kita tidak melakukan marketing, tentu kami akan kesulitan untuk menjangkau konsumen-konsumen kami. Sekian pemaparan bisnis model Canvas dari produk kami Asal. Asal, cover up with no worries.